Dan orang-orang di seluruh dunia gak nyaman kalau lihat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Laki-laki harus lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan. Lu makan tuh dari gua, lu hidup tuh dari gua. Sekarang di seluruh dunia feminis mana yang paling galak? Korea Selatan. Feminis-feminis yang ketat biasanya cenderung untuk memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan pasangan hidupnya, atau memiliki trauma masa lalu yang kelam dengan laki-laki. Kalau si perempuan misalkan beratnya 50 kilo pas pacaran atau pas belum nikah, pas sudah nikah langsung naik 65 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai feminisme. Sebenarnya kan itu paham itu kenapa selalu dibentrokan dengan hukum Islam. Orang feminisme kalau misalkan mereka berdiskusi selalu menyudutkan hukum-hukum Islam. Padahal Islam itu turun pada zaman dulu untuk menaikkan martabat perempuan. Nah, bagaimana gitu ya, kita sebagai perempuan itu punya batasan supaya tidak terdistraksi oleh paham-paham feminisme dan bisa menjadi muslimah yang produktif dan tahu jati dirinya. Oke. Hatur nuhun. Kayaknya waktunya habis untuk menjawab satu pertanyaan ini nih. Nah, ini pertanyaan baru lumayan. Saya harap anak-anak SD yang tadi tidak ikut mendengarnya karena cukup berbahaya. Jadi gini, pertama, feminisme adalah ideologi yang lahir di barat karena kesenjangan antara status dan peran yang parah di sana. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam sejarahnya gini, ada sebuah budaya yang disebut sebagai budaya universal. Budaya universal itu maksudnya setiap bangsa, setiap bahasa, setiap kaum di semua zaman itu punya budaya yang sama, walaupun mereka tidak pernah saling berinteraksi. Apa aja diantaranya? Ada sekitar 50 budaya universal. Di antaranya adalah mereka mempraktekkan ritual pada hal yang gaib. Itu di seluruh dunia ada kan? Ada. Itu yang disebut salah satunya budaya universal. Dan budaya universal yang lainnya itu ada diantaranya adalah perkawinan. Perkawinan itu ada di seluruh dunia walaupun mereka satu sama lain tidak saling mengenal. Ada lagi apa? Dominasi pria terhadap wanita. Itu juga adalah budaya universal. Dimanapun ada manusia, manusia itu cenderung menjadikan hal-hal yang publik dan urusan-urusan luar rumah itu diserahkan kepada laki-laki, dan hal-hal yang domestik itu diserahkan kepada perempuan, dan bahwa perempuan itu harus menyerahkan inisiator atau inisiatifnya kepada laki-laki. Itu terjadi di seluruh dunia. Nah, sampai batasan tertentu itu tuh aman dan baik-baik aja. Dan sebenarnya banyak di antara perempuan juga yang menginginkan itu gitu. Menginginkan, misalkan ada survei di seluruh dunia nanya kepada perempuan, secara fisik perempuan tuh pengen laki-laki yang seperti apa. Di antara yang paling umum diinginkan sama si perempuan itu adalah laki-laki harus lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan. Betul ya? Kalau punya pasangan pengen yang lebih tinggi dan lebih besar daripada perempuan, dan pengen tangannya yang lebih berurat daripada perempuan. Nah, ini juga survei umum. Kebanyakan perempuan ternyata secara fisik menginginkan laki-laki yang lebih besar. Kalau misalkan diikutin, alasannya apa? Ternyata alasannya adalah karena lebih secure, lebih merasa aman kalau misalkan ada bersama laki-laki yang lebih tinggi dan lebih besar. Kalau misalkan lebih pendek, malah dia malu sendiri. Tahu nggak film Iron Man? Tahu film Iron Man? Pacarnya Tony Stark, tahu? Pacarnya Tony Stark kalau di film itu ya, kalau lagi di markasnya itu nggak pernah pakai sepatu. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena dia kalau pakai sepatu lebih tinggi daripada si Tony Stark, dan orang-orang di seluruh dunia nggak nyaman kalau lihat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Makanya di film itu nggak pakai sepatu, apalagi high heel.
Tahu nggak Tom Cruise? Tom Cruise itu punya mantan. Siapa lah? Saya lupa lagi, Nicole Kidman atau siapa? Nicole Kidman itu setelah putus dari Tom Cruise diwawancara, apakah lebih baik lepas dari Tom Cruise? Saya lebih baik di ruang publik ketika tidak bersama Tom Cruise. Kenapa? Akhirnya saya bebas pakai high heel. Karena apa? Tom Cruise itu kan pendek. Sepantaran saya lah. Untuk orang bule itu kan pendek. Nah, karena pendek itu tuh cukup menyiksa untuk pasangannya. Karena cewek-cewek Amerika tuh pengen cowoknya lebih tinggi. Nah, sebenarnya dalam konteks ini bisa kita ketahui bahwa perempuan tuh selalu menginginkan laki-lakinya lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Dan alasannya itu adalah secure, keamanan, rasa terlindung atau rasa aman gitu. Jadi di film mana-mana pun diharapkan si laki-laki lebih tinggi. Pernah nonton film Joda Akbar? Joda Akbar, si laki-lakinya tuh pendek. Jadi si settingan film tuh dibuat sedemikian rupa supaya tidak ada cerita dia tuh sepantaran sama si perempuan gitu. Jadi itu di dunia perfilman hal itu sudah lumrah gitu. Karena memang balik lagi budaya universal, perempuan tuh selalu pengennya lebih kecil daripada si laki-lakinya, lebih pengen terlindung daripada si laki-lakinya, seperti itu. Nah, sekali lagi, ketika laki-laki lebih dominan daripada perempuan sampai batas tertentu aman, gak masalah. Tapi di barat pada tahun 1700-an, 1800-an itu ada kejomplangan di mana revolusi industri itu memaksa tenaga kerja, menyedot tenaga kerja besar-besaran dari laki-laki. Sehingga apa? Penghasilan pada waktu itu bertambah banyak. Kemudian si laki-laki mendapatkan lebih akses terhadap kekayaan, kemakmuran lebih besar. Si perempuan stuck di dalam rumah. Akhirnya apa? Si laki-lakinya melakukan pelecehan lebih besar. Si laki-lakinya menjadi lebih arogan terhadap perempuannya lebih-lebih lagi. Kemudian si laki-laki melakukan tindakan-tindakan KDRT terhadap si perempuan. Karena apa? Lu makan tuh dari gua, lu hidup tuh dari gua. Kebayangkan rasa sakit si perempuan ketika si laki-laki dengan perempuan, dulu mah kemakmuran laki-laki dan perempuan tuh bedanya gini. Setelah revolusi industri gini, laki-laki bisa mendapatkan apapun yang dia mau gara-gara kekayaan yang berlipat ganda, termasuk dia menyewa, maaf. Sedangkan si perempuan pas mau marah, pas mau nuntut cerai, mau apa, dia hidupnya ketergantungan pada laki-laki. Gimana ceritanya seperti itu? Maka lahirlah feminisme. Jadi feminisme lahir dari penderitaan karena kesenjangan yang terlalu jauh antara nasib laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi kesenjangannya, semakin ekstrim perempuan untuk minta jadi feminis. Sekarang di seluruh dunia feminis mana yang paling galak? Korea Selatan. Korsel di sana itu perang gender. Kalau kita mah perang ini ya, perang antar pengajian gitu. Saling membubarkan satu sama lain. Nah, kalau di Korea itu perang gender. Laki-laki dan perempuan itu berperang satu sama lain. Untuk dapat karir, untuk dapat apa dan lain sebagainya. Si perempuan marah, kenapa penghasilan kami itu 29% lebih rendah daripada penghasilan laki-laki di jenjang karir yang sama. Si laki-laki juga komplain, untuk mendapatkan karir segini laki-laki itu lebih susah karena 2 tahun harus wajib militer, jadi ketinggalan 2 tahun. Kemudian perempuan itu lebih punya privilege daripada laki-laki. Nah, itu perang. Itu perangnya sampai mengakibatkan apa? Tingkat kelahiran di Korea Selatan lebih sedikit daripada di Jepang. Jepang aja udah ngemis-ngemis minta sumber daya manusia. Korea jauh lebih parah daripada itu. Jadi tingkat kelahirannya itu minus, lebih banyak yang mati daripada yang dilahirkan. Saking perempuan feminis, saya tidak mau nikah sama laki-laki, saya tidak mau berhubungan dengan laki-laki. Kalaupun mau, saya harus melampiaskan hasrat saya itu dengan sesama perempuan. Itu di Korea udah sampai selevel itu batasnya, sampai sebegitunya. Nah, lagi-lagi gara-gara apa? Ideologi itu muncul bukan gara-gara intelektual. Semua ideologi muncul bukan gara-gara intelektual, tapi gara-gara apa? Moral.
Komunis muncul gara-gara apa? Kesenjangan revolusi industri yang tadi itu. Kapitalis muncul gara-gara apa? Masalah-masalah feodal, masalah feodalisme, masalah moral feodalisme di masa sebelumnya, merkantilisme. Kemudian semua isme pokoknya muncul dari moral. Nah, jadi Teteh, kalau misalkan bertanya, ini gimana sih cara mendistrak orang-orang feminis begini dan begitu? Kalau misalkan mereka berlebihan, wanita yang berbahagia dengan pasangannya relatif tidak menuntut feminisme. Silahkan dicek, silahkan disurvei. Feminis-feminis yang ketat biasanya cenderung untuk memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan pasangan hidupnya, atau memiliki trauma masa lalu yang kelam dengan laki-laki. Kita mengenal misalkan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani itu lebih dikenal di ruang publik daripada suaminya. Sampai-sampai si suaminya kalau dipanggil tuh Bapak Sri Mulyani gitu. Kan kalau biasanya mah ibu-ibu teh, tetangga saya, bapaknya namanya Pak Barkah, istrinya nggak dikenal sama tetangganya Bu Barkah gitu. Begitu kan? Biasanya begitu. Ibu Sunyoto kemana aja, gitu kan? Nah, Ibu Sri Mulyani kebalik. Ibunya lebih dikenal daripada bapaknya. Tapi walaupun begitu, Ibu Sri Mulyani tidak pernah kelihatan memuja-muja feminisme dan lain sebagainya. Walaupun beliau lebih sukses di ruang publik, lebih dikenal masyarakat, lebih kaya raya. Saya nggak tahu kalau kaya raya mah. Tapi pada bagian itu Ibu Sri Mulyani tidak berkoar-koar misalkan menuntut kesetaraan dan sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya baik-baik saja. Begitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dalam kacamata ideologi, ada yang komunisme, ada yang ateisme. Lihat kekecewaan dia terhadap apa. Biasanya begitu. Termasuk juga feminisme. Jadi ini khusus buat bapak-bapak, buat akang-akang calon suami. Kalau misalkan istrinya bisa dibahagiakan, sama seperti manusia normal di seluruh dunia, maka mereka tidak akan menuntut sesuatu yang akan bertentangan dengan hasrat biologis mereka. Gitu. Jadi perempuan mohon jangan pasrah untuk mengambil pilihan soal pasangan hidup. Jadi selama ini biasanya si laki-laki itu yang berinisiatif nyari, si perempuan itu berinisiatif untuk memutuskan, gitu kan biasanya ya dalam masyarakat kita tuh. Nah, si perempuan itu jangan sampai salah mengambil keputusan. Karena kalau misalkan gini, kalau salah mengambil keputusan, yang lebih rentan menderita tuh perempuan daripada laki-laki. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf ini untuk berkaca aja. Pikiran sederhananya gini, kalau ada perempuan berat badannya naik setelah menikah, kemungkinan karena suaminya kurang memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Saya mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Kalau si perempuan misalkan beratnya 50 kilo, pas pacaran atau pas belum nikah, pas sudah nikah langsung naik 65 kilo, itu berpotensi dia tidak bahagia. Kenapa coba? Kalau perempuan tidak berbahagia secara biologis, dia akan menumpuk lemaknya lebih banyak. Kalau laki-laki tidak berbahagia secara biologis, dia akan memperkuat otot-ototnya. Itu rumusannya. Karena perempuan itu relatif bertahan dari apa? Bertahan dari kelaparan diantaranya. Jadi ketika dia stres, dia tertekan, takut nggak makan misalkan, takut hidupnya terancam, takut anak-anaknya ini, maka dia akan menggendutkan dirinya, tubuhnya secara otomatis akan menjadi seperti itu. Ini banyak faktor sebenarnya, tapi salah satu faktornya seperti itu. Mohon maaf ini untuk introspeksi bareng-bareng. Dan kalau misalkan si laki-laki ototnya menjadi lebih keras justru setelah dia menikah, ada potensi sebenarnya dia itu sangat kecewa dan sangat marah dengan pernikahannya. Nggak ngejim, nggak apa, tapi makin berotot gitu. Itu berarti dirinya merasa lebih terancam. Begitu. Nah perempuan gimana tuh, saya udah gendut dari awal. Ya nggak apa-apa kalau gendut dari awal, karena memang perempuan gendut dari awal itu karena memang dia memiliki storage. Lemak buat perempuan itu tidak seberbahaya laki-laki. Laki-laki itu punya lemak itu berbahaya. Ya, itu berbahaya sekali. Tapi kalau misalkan perempuan relatif tidak berbahaya. Karena apa? Karena punya tempat penyimpanan lemak.
Karena apa? Ya karena metabolisme tubuh perempuan itu memang sangat toleran terhadap lemak, sedangkan laki-laki tidak. Jadi kalau laki-laki gendut biasanya hanya ngumpul di perut saja. Ya itu. Ya gitulah kurang lebihnya. Tapi makanya saya bilang tadi, saya khawatir ngomongnya panjang lebar ke sana ke sini, tapi intinya begitu teh. Feminis itu biasanya lahir sama seperti ideologi yang lain, itu lahir dari kekecewaan atas sebuah kondisi. Kalau misalkan mau feminis itu dibantah misalkan, jangan bantah dengan dalil, tapi bantah dengan realitas. Kalau misalkan dalam Islam si laki-lakinya misalkan, si laki-lakinya itu memberikan kebahagiaan pada si istrinya, tidak akan ada debat feminis versus Islam. Dijamin. Hatur nuhun.